Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Yundesari, kelas PKOD angkatan 2021 NIM 21030250241. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori mengenai Roger. Teori Roger disebut bersifat humanis dan menolak pesimisme suram dan putus asa dalam psikoanalisis, serta menentang teori behaviorisme yang memandang manusia seperti robot. Dasar teori ini sesuai dengan pengertian humanisme pada umumnya, di mana humanisme adalah doktrin sikap dan hidup yang menempatkan nilai-nilai manusia sebagai pusat dan menekankan pada kehormatan, harga diri, dan kapasitas untuk merealisasikan diri untuk maksud tertentu. Asumsi dasar teori Roger adalah: yang pertama, kecenderungan formatif adalah segala hal di dunia, baik organik maupun non-organik, tersusun dari hal-hal yang lebih kecil. Yang kedua, kecenderungan aktualisasi, kecenderungan setiap manusia hidup untuk bergerak menuju kesempurnaan atau pemenuhan potensi dirinya. Tiap individual mempunyai kekuatan yang kreatif untuk menyelesaikan masalahnya. Struktur kepribadian. Ada 3 dasar penting dalam teorinya, yaitu organisme, medan fenomena, dan self. Yang pertama yaitu organisme. Organisme ini mencakup 3 hal, yaitu pertama, makhluk hidup. Makhluk hidup. Organisme adalah makhluk lengkap dengan fungsi fisik dan psikologisnya dan merupakan tempat semua pengalaman potensi yang terdapat dalam kesadaran setiap saat, yakni persepsi seseorang mengenai kejadian yang terjadi dalam diri dan dunia eksternal. Yang kedua yaitu realitas subjektif. Organisme menganggap dunia seperti yang dilalui dan diamatinya. Realita adalah persepsi yang sifatnya subjektif dan dapat membentuk tingkah laku. Yang ketiga yaitu holisme. Organisme adalah suatu kekuatan sehingga perubahan dalam suatu bagian akan berpengaruh pada bagian lain. Itulah materi yang sempat saya paparkan. Selanjutnya saya serahkan kepada anggota kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panda Murana ingin menjelaskan materi selanjutnya. Yang kedua yaitu medan fenomena. Medan fenomena adalah keseluruhan pengalaman, baik yang internal maupun eksternal, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Medan fenomena ini merupakan seluruh pengalaman pribadi. Yang ketiga yaitu materi diri. Konsep diri melalui terbentuk mulai masa balita, ketika perkembangan pengalaman membentuk kepribadian dan menjadi semakin mawas. Konsep diri dibagi menjadi 2 subsistem. Yang pertama yaitu konsep diri, yaitu menggabungkan seluruh aspek keberadaan dan pengalaman seseorang. Yang kedua yaitu diri ideal, yaitu cita-cita seorang akan dirinya. Tanpa adanya kesadaran, maka konsep diri dan diri ideal tidak akan ada. Ada 3 tingkat konsepnya, yaitu yang pertama yaitu kesadaran, dan yang kedua yaitu kebutuhan, dan yang ketiga yaitu pemeliharaan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok keempat atas nama Wisnu Ardian, NIM 210302502042. Saya akan membacakan materi tentang strategi psikis. Strategi psikis terjadi bila 1. Ada ketidakseimbangan antara konsep diri dengan pengalaman yang dirasakan oleh diri organis. 2. Ketimpangan yang semakin besar antara konsep diri dengan pengalaman organis membuat seseorang menjadi mudah terkena serangan. Kurang akan kesadaran akan membuat seseorang berperilaku tidak logis, bukan hanya orang lain, namun juga untuk dirinya. 3. Jika kesadaran diri tersebut hilang, maka muncul kegelisahan tanpa sebab dan akan memuncak menjadi ancaman. Sekian materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya Eka Drianti, NIM 210302502 037.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu ada 5 ciri kepribadian yang berfungsi sepenuhnya. Yang pertama, terbuka mengalami atau openness to experience. Orang yang terbuka untuk mengalami mampu mendengar dirinya sendiri, merasakan mendalam, baik emosional maupun kognitif, tanpa merasa terancam. Mendengar orang menimbulkan rasa muak tanpa harus diikuti perbuatan untuk melampiaskan rasa muak tersebut. Yang kedua, hidup menjadi existential living, kecenderungan untuk hidup sepenuhnya dan seberisi mungkin pada setiap eksistensi. Di sini orang menjadi fleksibel, adaptabel, toleran, dan spontan. Yang ketiga, keyakinan organismik truthing. Orang mengambil keputusan berdasarkan pengalaman organimiknya sendiri, mengerjakan apa yang dirasanya benar sebagai bukti kompetensi dan keyakinannya untuk mengarahkan tingkah laku orang, mampu memakai perasaan yang terdalam sebagai sumber utama membuat keputusan. Yang keempat, pengalaman kebebasan experiential freedom, pengalaman hidup bebas dengan cara yang diinginkan sendiri tanpa perasaan tertekan atau terhambat. Orang itu melihat banyak pilihan hidup dan merasa mampu mengerjakan apa yang ingin dikerjakannya. Yang kelima, kreativitas atau creativity merupakan kemasakan psikologis yang optimal. Orang dengan good life kemungkinan besar memunculkan produk kreatif dan hidup kreatif. Terapi yang diberikan seperti yang disebutkan di atas, bahwa Rogers menolak psikoanalisis Freud dan behavioris dalam teorinya, sehingga terapi yang digunakannya juga berbeda. Rogers tidak mempermasalahkan bagaimana analisis Freud dan behavioris dalam teorinya, sehingga terapi yang digunakannya juga berbeda. Rogers tidak mempermasalahkan bagaimana klien menjadi seperti ini, namun lebih menekankan bagaimana klien akan berubah. Terapis hanya menolong dan menekankan klien, dan yang melakukan perubahan adalah klien itu sendiri. Itulah sebabnya teori Rogers disebut sebagai person-centered theory. Sekian, itulah materi dari saya dan saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu kesimpulan teori humanistik Carl Rogers. Yang pertama, teori Rogers disebut humanis karena teori ini percaya bahwa setiap individu adalah positif, serta menolak teori Freud dan behaviorisme. Dan yang kedua, asumsi dasar teori Rogers adalah kecenderungan formatif dan kecenderungan aktualisasi. Selanjutnya adalah aplikasi teori humanistik Carl Rogers dalam pendidikan, yaitu adalah dibutuhkannya 3 sikap dalam fasilitator belajar, yaitu pertama, realitas di dalam fasilitator belajar, penghargaan, dan pengertian yang empati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwin, NIM 21030 2502045. Saya ingin menyampaikan materi yaitu implikasi teori belajar humanistik. Guru sebagai fasilitator. Psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator. Berikut ini adalah berbagai cara untuk memberi kemudahan belajar dan berbagai kualitas fasilitator. Ini merupakan kisar yang sangat singkat dalam beberapa petunjuk. 1. Fasilitator sebagai memberi perhatian kepada pencipta suasana awal situasi kelompok atau pengalaman kelas. 2. Fasilitator
membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. 3. Dia mempercayai adanya keinginan dan masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya. 4. Dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan. 5. Dia menciptakan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. 6. Di dalam menanggapi ungkapan-ungkapan di dalam kelompok kelas dan menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 atas nama Alfiansa Sabri, NIM 210302502040, ingin membacakan materi tentang aplikasi teori humanistik terhadap pembelajaran siswa. Aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para siswa, sedangkan guru memberikan motivasi kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Siswa berperan sebagai pelaku utama atau student center yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif dan meminimalkan potensi dirinya yang negatif. Sekian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.